Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1125 yang lalu, cerita dalam chapter 1126 dimulai dengan memperlihatkan salah seorang marinir yang berlari ke arah Kizaru. Marinir itu meminta Kizaru untuk segera datang ke kapal Saturn, dan ketika Kizaru memasuki kapal tersebut, dia terkejut melihat ada tengkorak seseorang di sana. Para Vice Admiral pun menceritakan apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa waktu lalu, tubuh Saturn tiba-tiba terbakar api hitam, kemudian dia mulai meledak dan mati di tempat itu juga, sehingga kini yang tersisa hanya tulang belulangnya saja. Para Vice Admiral di sana mengaku tidak tahu mengapa bisa begitu. Di mata mereka, cara mati Saturn memang sangat misterius. Namun sebelum mati, mereka sempat mendengar Saturn berbicara sendiri, walau tidak jelas apa yang dia katakan. Kizaru pun segera mencari Denden Mushi dan menghubungi Akainu untuk melaporkan tentang kematian Saturn. Kizaru menceritakan ulang penjelasan dari para Vice Admiral yang berada di ruangan yang sama dengan Saturn. Akainu tentu kaget ketika mendengar kabar tersebut. Kemudian Fleet Admiral itu ingat bahwa ada rumor yang mengatakan bahwa ada orang misterius di ruangan bunga Mary Joyce. Akainu pernah berasumsi bahwa orang tersebut merupakan sosok dengan kedudukan di atas Gorosei. Kini Akainu pun semakin yakin dengan asumsinya itu, karena dia menduga bahwa kematian misterius dari Saturn adalah ulah dari orang itu. Sementara Kizaru berkomunikasi dengan Akainu melalui Denden Mushi, keadaan di pantai Pulau Egghead semakin heboh, karena kabar bahwa Saturn mati dengan misterius telah tersebar ke banyak marinir di sana. Ada beberapa marinir di Pulau Egghead yang menjadi informan untuk Morgan, sehingga mereka pasti akan memberitahu soal hal tersebut kepada sang bos berita itu. Maka lagi-lagi, Morgan mendapat informasi penting untuk dibuat menjadi berita menarik sesuai keinginannya. Setelah itu, cerita kembali memperlihatkan Akainu di New Marineford. Dia telah selesai berbicara dengan Kizaru melalui Denden Mushi. Akainu pun pergi ke Mary Joyce untuk melaporkan soal Saturn kepada Gorosei. Namun, ketika dia tiba di sana, dia terkejut melihat ada Garling Vigarland yang telah duduk di dalam ruang otoritas. Melihat itu, membuat Akainu memahami bahwa Garling sudah menjadi Gorosei baru. Akainu pun berkata bahwa tujuan dari kedatangannya adalah untuk melapor bahwa Saturn sudah mati di Pulau Egghead. Tapi melihat di sana telah ada Gorosei baru, maka para Gorosei lain pun pasti sudah tahu soal nasib dari Saturn. Selain itu, Akainu juga bilang berdasarkan laporan yang dia terima, bajak laut topi jerami telah berhasil meninggalkan Pulau Egghead. Garling pun menanggapinya dengan berkata bahwa angkatan laut yang bertugas di Pulau Egghead sangat tidak kompeten. Mereka telah gagal padahal ada seorang admiral di sana. Mendengar itu, bukan hanya Akainu saja yang kesal, tapi 4 Gorosei lain pun merasa tersinggung, sebab mereka juga terlibat dalam pertempuran di Pulau Egghead beberapa waktu yang lalu. Kemudian Garling melanjutkan bicaranya dengan bilang bahwa angkatan laut harus mengerahkan kekuatan besar untuk memburu Luffy, karena kalau dibiarkan lebih lama, si topi jerami itu akan semakin sulit untuk dihentikan. Garling tahu soal bajak laut topi jerami dan berbagai informasi penting yang ada di dunia, karena dia mengikuti kabar terbaru dan berita-berita dari sumber yang lainnya. Dia memiliki pengetahuan yang sangat luas, sama seperti Shanks. Setelah pembicaraan singkat di sana, Akainu pun keluar dari ruang otoritas dan dari raut wajahnya, dia tampak sangat kesal. Akainu pun hendak kembali ke New Marineford, tapi sebelum itu, dia meminta salah seorang bawahan untuk menghubungi Admiral Ryokugyu dan beberapa Vice Admiral. Sepertinya Akainu ingin mengadakan rapat penting untuk membahas soal bajak laut topi jerami. Akainu memiliki firasat buruk soal nasib Kizaru setelah ini. Akainu berpikir, jika Gorosei Saturn yang gagal saja dieksekusi langsung di Pulau Egghead, maka Kizaru sebagai admiral yang gagal menjalankan misi juga pasti akan segera dihabisi oleh sosok misterius itu. Jika Kizaru nanti sampai ke markas angkatan laut, keberadaan Kizaru pasti akan dalam bahaya besar. Akainu pun tanpa berlama-lama langsung menghubungi Kizaru lagi. Dia berkata sebaiknya Kizaru jangan dulu datang ke markas karena ditakutkan Kizaru akan mendapat hukuman karena gagal menjalankan misi. Kizaru yang tadi melihat tengkorak Saturn pun terlihat cukup panik, dan dia juga sependapat dengan Akainu bahwa dirinya akan mendapat hukuman juga.
juga. Kizaru pun mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dia mulai mempertimbangkan keluar dari angkatan laut dan berlindung dalam kelompok tertentu. Im sama sepertinya tidak bisa seenaknya mengeksekusi orang dari jarak jauh. Harus ada suatu persyaratan untuk hal itu. Saturn sudah memenuhi persyaratan tersebut sehingga dia bisa langsung dieksekusi dari jarak jauh. Sedangkan Kizaru, dia belum memenuhi persyaratan sehingga Im sama tidak bisa mengeksekusi Kizaru dari jarak jauh. Jadi selama Kizaru tidak berada di dekat Im sama, maka Kizaru masih tetap aman. Sementara itu di ruang otoritas diperlihatkan Garling berdiskusi dengan 4 Gorosei lain. Pertama, mereka membicarakan soal para bajak laut. Siaran dari Vegapunk yang bilang nasib dunia berada di tangan orang yang menemukan One Piece akan menimbulkan dampak besar. Menurut Garling, semua Yonko akan lebih agresif lagi dalam pergerakan mereka untuk memburu harta legendaris itu. Ketika berbicara soal Yonko, para Gorosei pun membahas satu persatu, mulai dari Luffy, Buggy, Kurohige, dan Shanks. Saat sedang membahas Shanks, Gorosei lain memberikan tatapan yang aneh kepada Garling V. Garland yang menandakan bahwa semua Gorosei sudah tahu bahwa Shanks adalah anak dari Garling. Namun, Garling sama sekali tidak terganggu dengan status ayah dan anak itu karena dia tetap memposisikan Shanks sebagai seorang musuh. Setelah membicarakan para Yonko, mereka pun membahas tentang bajak laut kuat lain yang berpotensi untuk melakukan pergerakan signifikan dalam memburu One Piece. Yonko memang adalah bajak laut paling berpengaruh saat ini, tapi ada pula bajak laut lain di luar Yonko yang tidak bisa dianggap remeh. Menurut Garling, Angkatan Laut dan Seraphim harus bekerja dengan maksimal dalam menghadapi semua bajak laut itu. Bahkan pemerintah dunia pun bisa memberi bantuan kekuatan tempur kepada Angkatan Laut, mengingat keadaan dunia memang semakin gawat. Kedua, para Gorosei membicarakan tentang pasukan revolusi. Dragon dan kawan-kawan itu harus segera dihentikan. Garling berkata, Kesatria Suci perlu untuk dikirim dalam menghadapi pasukan revolusi. Garling percaya bahwa kekuatan para Kesatria Suci akan mampu untuk melaksanakan misi itu. Namun, sebelum menghadapi pasukan revolusi, ada masalah lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Krisis pangan di Marijois semakin menjadi-jadi karena ulah pasukan revolusi dalam menghancurkan kapal-kapal suplai milik pemerintah dunia. Untuk menangani masalah tersebut, pihak pemerintah dunia harus mendapatkan bahan makanan dalam jumlah besar dengan cepat. Untuk mendapatkan bahan makanan dalam jumlah besar dengan cepat, Garling menyarankan agar pemerintah dunia mengadakan kembali permainan berburu. Permainan berburu merupakan kompetisi di mana para Tenryubito mendatangi suatu pulau atau suatu negeri. Kemudian mereka berlomba untuk menghabisi para penghuni pulau atau negeri itu. Setelah melakukan hal tersebut, mereka mengambil semua sumber daya yang ada di pulau itu. Terakhir kali permainan berburu dilakukan adalah di Pulau Garvale 38 tahun yang lalu. Seperti yang kita tahu, kompetisi itu berakhir buruk karena bajak laut Rocks datang ke tempat tersebut. Gorosei lain pun mengingatkan Garling tentang kejadian itu. Bukan hal mudah untuk melakukan permainan berburu lagi setelah apa yang terjadi dalam insiden Garvale dulu. Namun Garling bilang bahwa justru karena ada pengalaman buruk pada masa lalu, maka mereka bisa belajar dari pengalaman itu dan melakukan persiapan yang lebih matang untuk melaksanakan permainan berburu yang baru nanti. Usulan dari Garling untuk melakukan permainan berburu lagi pun akan dipertimbangkan. Setelah itu, mereka membahas soal bagaimana keadaan Kesatria Suci usai Garling diangkat menjadi Gorosei. Garling menjelaskan bahwa dia telah menunjuk seseorang untuk menggantikan posisinya sebagai Supreme Commander Kesatria Suci. Orang itu hanya tinggal menunggu waktu pelantikan untuk menduduki posisi tersebut secara resmi. Ketika Garling berbicara mengenai hal itu, sosok penggantinya sebagai Supreme Commander Kesatria Suci pun sedikit diperlihatkan, tapi baru hanya berupa siluet saja. Siluet dari orang yang akan menggantikan Garling itu terlihat sama seperti siluet karakter misterius yang muncul pada akhir chapter 1121 yang lalu. Dia pasti karakter yang sangat kuat karena dipercayakan sebagai penerus dari Garling. Selain kuat, dia pun karakter yang akan memainkan peran penting pada saga terakhir ini. Karena tokoh-tokoh yang diperlihatkan dalam akhir chapter 1121 itu merupakan mereka yang akan berperan signifikan dalam saga terakhir. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Punk Record yang sedang terbang. Seperti yang kita tahu, di sana ada Vegapunk gabungan yang terdiri dari Edison, Shaka, Atlas, dan Pythagoras. Mereka tengah berbicara dengan Haredas di Wideria melalui Denden Mushi. Dalam percakapan itu, Vegapunk gabungan berkata bahwa mereka ingin menyimpan Punk Record di Wideria. Wideria merupakan pulau langit artifisial, sehingga Punk Record akan aman jika disimpan di pulau itu.
Setelah selesai berbicara dengan Haredas, Vega Panggabungan menghubungi Dragon yang berada di kerajaan Kamabaka. Mereka menceritakan secara garis besar tentang apa yang terjadi di Pulau Egghead kepada Dragon. Setelah membawa Pangrecord ke tempat yang aman, mereka mau bergabung dengan pasukan revolusi. Kehadiran Vega Panggabungan dalam pasukan revolusi tentu akan memberi pengaruh besar bagi organisasi itu. Namun mereka tidak akan datang ke kerajaan Kamabaka begitu saja. Mereka meminta Dragon dan kawan-kawan untuk berpindah ke tempat lain. Sebab kerajaan Kamabaka kini sudah tidak aman, karena lokasi itu telah diketahui oleh pemerintah dunia sebagai markas dari pasukan revolusi. Pasukan revolusi perlu untuk mencari lokasi baru sebagai markas persembunyian mereka. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1126. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.